Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam acara Bina Iman Anak Katolik Paroki Gembala Baik Batu. Bersama saya Tita dan bersama Bu Yanti. Halo, selamat pagi. Kak Moza. Halo, selamat pagi. Kak Tante Mewah. Halo, selamat pagi. Kak Reni. Halo, selamat pagi. Ramos Tanis. Halo. Dan satu lagi Pak Edwin. Hai. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syakraktor. Saya laskar Kristus, Syakraktor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami dapat merayakan peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Semoga kami juga sanggup menjadi pintu dan sarana keselamatan sesama kami, agar banyak orang menjadi percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum menyaksikan tayangan Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10, kita nyanyi dulu ya. Oke. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di
Sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tadi kita sudah mendengarkan tayangan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Di situ kita mendengar kisah Yesus membuat perumpamaan antara gembala dengan domba, dan dia katakan bahwa seorang gembala itu dia mengenal dombanya, bahkan nama dari masing-masing domba itu dia tahu. Itu gembala yang baik. Berbeda dengan perampok dan pencuri. Pencuri itu dia hanya mencari untung untuk dirinya sendiri. Bahkan dia membinasakan domba, membunuh domba. Demikian juga perampok. Karena itu Tuhan Yesus bilang, kalau gembala itu dia masuk melalui pintu. Sedangkan perampok dan pencuri panjat tembok, masuk, ambil, curi, lalu pergi. Dan Yesus hari ini memanggil kita semua untuk mau menjadi gembala dan juga menjadi domba. Menjadi gembala, kita pertama-tama menggembalakan diri kita sendiri dulu. Buat diri kita untuk bisa sampai kepada Yesus. Karena itu Yesus bilang, kalau engkau menjadi gembala, engkau harus masuk melalui pintu. Yesus katakan pintunya adalah Yesus sendiri. Artinya, kalau kita mau menjadi gembala, maka kita harus masuk melalui Yesus. Masuk melalui Yesus karena Yesus akan memberi kita hidup. Demikian juga kalau kita mau menjadi domba, kita harus ikut gembala yang masuk melalui pintu, masuk melalui Yesus. Artinya, baik gembala maupun domba harus menghantar kita semua sampai kepada Tuhan Yesus. Sampai kepada mengenal Tuhan Yesus. Apalagi sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita sudah rayakan Paskah. Hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah ke-4. Hari ini juga gereja kita semua merayakan hari Minggu Panggilan. Artinya Tuhan Yesus memanggil kita semua dengan nama kita masing-masing untuk ikut Dia, untuk menjadi orang Kristen yang baik, untuk para yang cowok, yang laki-laki, untuk menjadi imam atau bruder atau frater. Yesus memanggil kita juga untuk yang perempuan agar mau menjadi suster. Untuk apa? Kita bekerja untuk Tuhan Yesus. Dan Yesus panggil kita dengan nama kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus ingin kita memberi jawaban, ya, aku mau Tuhan. Karena Tuhan membutuhkan kita supaya kita juga bisa menjadi gembala, bisa membawa orang sampai kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan memberikan hidup, memberikan sukacita, memberikan kegembiraan kepada semua orang yang
mau datang kepada Dia. Ayo adik-adikku terkasih, anak-anakku terkasih, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan Yesus dan minta berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita masuk dalam kreasi. Hari ini kita mau bikin hiasan. Jadi bahannya stik es krim, pita, tali kuning, sama kertas. Hari ini kan bacaannya Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Jadi adik-adik bisa cari ayatnya, googling, atau enggak kalau yang nggak punya printer atau komputer bisa ditulis tangan ya. Jadi ditulis Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Bacaannya apa? Ditempel seperti ini. Kemudian diberi hiasan, pita, tali. Jadi deh, selamat mengerjakan. Bye. Teman-teman, demikian kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat mengalami cinta-Mu lagi. Bantulah kami agar dapat selalu menjadi perantara kasih-Mu pada sesama kami, serta selalu ingat padamu karena Engkaulah perantara dan sumber hidup kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Kita semua, keluarga kita masing-masing, teman-teman kita, belajar kita dan hidup kita selanjutnya dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.